Selamat pagi, Bapak Joko. Perkenalkan, saya Karsa Sheryl Almira Aziz, mahasiswa PJJ S1 Manajemen Unsia, tahun genap, semester genap 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sebuah kasus yang terjadi baru-baru ini pada Januari 2025 yang mengenai Direktorat Jenderal Pajak yang berkaitan dengan Cortex. Kasus tersebut adalah kasus penipuan manajemen mengatasnamakan Cortex Pajak pada Januari 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisa dari point of view cyber security management dan juga point of view saya sebagai masyarakat. Selanjutnya, identifikasi dari permasalahan yang ada, yaitu terkait penipuan mengatasnamakan Cortex pada Januari 2025. Kasus ini berawal di awal tahun 2025, yaitu setelah adanya peluncuran sistem administrasi perpajakan baru yang diberi nama oleh DJP, yaitu Cortex, yaitu munculnya modus penipuan cyber yang mengatasnamakan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak, di mana penipuan ini dilakukan melalui adanya pesan singkat, melalui WhatsApp, dan juga maupun melalui email. Yang akhirnya pada pesan singkat itu meminta wajib pajak untuk mengunduh aplikasi palsu dengan memberikan link atau memberikan data-data pribadi seperti NIK, NPWP, password akun pajak ataupun kode OTP. Juga penipuan ini juga meminta korbannya untuk mengisi formulir palsu dengan dalih integrasi sistem yang baru. Dan sebagai informasi, email yang masuk yang mengatasnamakan DJP ini pun memiliki username email yang mirip, hampir mirip dengan user email official dari Direktorat Jenderal Pajak, sehingga jika masyarakat dalam kondisi kurang teliti, mungkin akan langsung percaya, ataupun masyarakat yang kurang edukasi bisa langsung percaya bahwa ini merupakan email dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian sistem apa yang ditiru oleh penipuan ini, yaitu adalah Cortex ini sendiri mengganti sistem yang lama. Jadi Cortex sendiri sistem yang baru berbasis cloud yang memungkinkan adanya integrasi perpajakan secara real time yang digunakan untuk pelaporan pajak dan terkoneksi langsung dengan sistem di DJP. Dan inilah yang ingin ditiru oleh si penipu tersebut untuk mencari kredibilitas dari instansi yang ada untuk melakukan penipuan. Apakah kelemahan yang terjadi di sini? Yaitu pertama adalah minimnya edukasi tentang keamanan cyber bagi pengguna dengan adanya sistem yang baru ini. Jadi membuat masyarakat mudah tertipu dengan komunikasi yang palsu. Jadi pengguna pun tertipu. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya sistem verifikasi dua langkah atau double factor authenticator untuk para pengguna atau MFA. Sehingga validasinya cenderung kurang. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah desain antarmuka email palsu mirip dengan aslinya, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu nama email pemalsu ini mirip dengan email asli official dari DJP. Selanjutnya, analisis pada ancaman, kerentanan, dan dampak dari kasus tersebut. Dari sisi ancaman, ini adalah dalam bentuk phishing yang kita bahas di sini, dan adanya rekayasa sosial yang membuat pengguna tertipu untuk menyerahkan informasi pribadi. Kemudian yang kedua, ancaman kedua adalah penyalahgunaan identitas dengan kredibilitas tinggi untuk akses ilegal. DJP tentu memiliki kredibilitas untuk instansi pemerintahan, sehingga masyarakat cenderung langsung percaya. Kemudian kerentanan adalah yang pertama, kurangnya pelatihan keamanan bagi pegawai dan pengguna atas sistem yang baru ini, yaitu literasi digital wajib pajak yang masih kurang. Karena mungkin kampanye nasionalnya yang masih kurang terkait peluncuran sistem baru ini. Kemudian keamanan endpoint gadget pengguna tidak terstandarisasi. Itu kelemahan dari masing-masing gadget pengguna. Dampaknya apa? Yang pertama adalah kebocoran data wajib pajak. Tentu saja bisa NIK, NIP, NPWP, dan lain sebagainya bisa lebih luas. Kemudian kedua, turunnya kepercayaan publik terhadap sistem digital perpajakan, di mana perpajakan harus memiliki kredibilitas yang tinggi di masyarakat, dan ini sangat merugikan. Ketiga, potensi kerugian keuangan negara dan juga reputasi institusi.
Kemudian apa solusi non-enterprise untuk strategi keamanan cyber atas kasus tersebut? Yaitu yang pertama adalah diperlukannya adanya komunikasi dan edukasi dalam hal apa? Seperti yang disampaikan tadi, DJP harus memastikan bahwa semua notifikasi pajak itu hanya melalui satu email resmi, satu email khusus, yaitu @pajak.go.id dengan belakangnya @pajak.go.id, tanpa embel-embel uh, street atau dan lain sebagainya, dan tidak pernah melalui WhatsApp atau SMS pribadi. Kemudian juga menambahkan halaman waspada phishing di situs resmi pajak yang harusnya sudah diperbarui terkait sistem baru Cortex ini. Kemudian yang kedua, tombol laporan penipuan di website dan aplikasi, yaitu menambahkan fitur lapor cepat atau quick report untuk pelaporan phishing dari masyarakat yang otomatis akan masuk ke tim dari DJP, tim CSIRT dari Kementerian Keuangan. Ketiga, yaitu dengan menggunakan MFA, Multi-Factor Authentication, yaitu bisa mengamankan karena autentikasi akan membutuhkan dari HP si pengguna dan juga dua langkah autentikasi melalui OTP, aplikasi resmi pajak, bukan SMS yang rawan sekali untuk spoofing. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat. Itu dengan mengajak pengguna yaitu masyarakat sendiri, seluruh masyarakat untuk bisa melaporkan modus baru dan memberi insentif berupa mungkin award bagi pelapor yang memang terbukti benar laporannya terhadap upaya peningkatan keamanan dari sistem baru Cortex DJP. Selanjutnya, tantangan terbesar di sini adalah adanya gap literasi digital antara pembuat sistem dengan penggunanya, wajib pajak. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia untuk teknologi informasi itu masih terbatas di setiap instansi pemerintahan dibandingkan dengan skala kebutuhan keamanan yang ada di seluruh Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Kemudian ketiga, skeptisisme masyarakat setelah terjadinya penipuan tersebut. Karena masyarakat sangat sensitif dengan perpajakan. Solusi tahap 1 yaitu pendidikan dan kesadaran dengan cara meluncurkan kampanye nasional kesadaran keamanan digital yang berfokus pada pajak dan pelayanan digital negara. Kemudian libatkan kantor pajak di setiap daerah. Nah, ini mungkin yang belum terjadi di DJP untuk mensosialisasikan Cortex ini tadi kepada masyarakat dan juga pelaku UMKM sehingga menyentuh berbagai kalangan. Ini merupakan solusi yang sangat baik mengingat kantor pajak sendiri tersebar di seluruh Indonesia bahkan di daerah-daerah terpencil. Kemudian tahap kedua yaitu integrasi dan monitoring sistem. Caranya adalah dengan menambahkan fitur notifikasi peringatan risiko di aplikasi pajak jika pengguna mengakses dari IP atau perangkat yang tidak biasa. Sehingga ketika pelaku melakukan akses terhadap data pengguna, itu akan langsung ternotif di HP awal, di HP yang terstandar. Kemudian audit berkala terhadap domain dan sistem komunikasi internal untuk mendeteksi potensi adanya kebocoran. Tahap 3 yaitu respon insiden terpadu, yaitu dengan membangun sistem automated incident response di bawah DJP dan Kemenkeu agar laporan phishing tadi dapat langsung ditangani tanpa menunggu pelaporan manual atau yang bertahap berjenjang sehingga membutuhkan waktu lama dan akan semakin merugikan masyarakat yang terkena penipuan phishing dari Cortex pada 2025 ini. Sekian presentasi dari saya, Karisa Sheryl Almira Aziz. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak sengaja. Terima kasih dan selamat pagi.